Di video sebelumnya kita sudah membuat musuh mengejar player menggunakan behavior bullet. Jika kita coba jalankan, musuhnya akan mengejar player pada jarak tertentu. Di sini kita mengatur jaraknya adalah 400. Kita coba musuhnya kita buat lebih dari satu. Kita ubah global variable enemy count max-nya, kita klik 2 kali. Initial value-nya kita buat misalnya 5 dan oke. Coba kita jalankan. Oke. Sekarang kita akan mengganti behavior bullet pada enemy tank body. Kita klik behavior bullet ini akan kita ganti dengan behavior pathfinding. Sebelum kita menerapkan behavior pathfinding ke dalam project ini, kita akan mencoba memahami dulu cara kerja pathfinding di project baru. Di sini kita akan buat project baru. Sekarang kita akan menambahkan sprite pada layout. Kita klik kanan, insert new object, kemudian kita pilih sprite, klik insert, klik pada layout, kemudian kita gambar itu sederhana, kita pakai ini saja, kemudian kita ubah ukurannya jadi misalnya 20, klik OK, dan kita tutup. Kemudian kita akan menambahkan behavior, klik behavior, klik add new behavior. Pada kategori movement kita pilih pathfinding, kemudian klik add, dan kita tutup. Kemudian kita perlu menambahkan objek mouse. Ke kanan, insert new object, pada kategori input kita pilih mouse, kemudian insert, maka objek mouse akan ditambahkan dalam project. Sekarang kita akan memfungsikan behavior pathfinding pada sprite ini melalui event sheet. Kita pindah ke tab event sheet, kemudian kita tambahkan event dan pilih mouse, kemudian klik next, kemudian kita pilih on click, dan kita klik next, mouse buttonnya left, klik tipenya klik cut, kemudian kita klik down. Di sini ketika mouse diklik, maka kita akan menambahkan action, klik add action, kemudian pilih sprite, kemudian next, kemudian kita pada kategori pathfinding kita pilih find path, kemudian klik next. Untuk EX nya kita ketikkan mouse X, untuk Y nya Y, dan kita klik done. Maka pathfinding akan menemukan jalur menuju titik koordinat dari mouse yang ketika mouse diklik. Sekarang kita akan membuat event ketika path ditemukan, maka sprite-nya akan bergerak menuju titik koordinat di area yang kita klik. Oke, di sini kita perlu nambahkan event, kemudian pilih sprite, kemudian klik next, dan kita pilih on path found, kemudian klik next.
ketika pathfinding menemukan jalurnya, kita tambahkan action, pilih sprite, dan klik next. Kemudian pada kategori pathfinding movement, kita pilih move along path, kemudian kita klik next. Coba kita jalankan. Kita klik, maka sprite-nya akan bergerak menuju koordinat yang kita klik. Untuk melihat kelebihan dari behavior pathfinding ini, kita perlu menambahkan obstacle atau hambatan atau rintangan ke dalam project. Di sini pathfinding bisa menemukan jalur dan menghindari hambatan yang berada pada layout. Untuk itu kita akan menambahkan sprite klik kanan, kemudian insert new object, kita pilih sprite, kita bisa beri nama hambatan, kemudian kita klik insert, kita klik pada layout, kita buat bentuk sederhana saja, kemudian kita klik, kita ubah ukurannya misalnya 20, klik OK, dan kita tutup. Kemudian kita perlu melakukan duplikasi, memperbanyak jumlah dari hambatan ini dengan cara tahan tombol kontrol, kemudian kita drag, kita buat jumlah banyak. Kita juga bisa ubah ukurannya. Kemudian coba kita jalankan, kita klik di sini, dia masih menembus dari hambatan kita, maka kita perlu hambatan ini kita tambahkan behavior solid, dan kita klik add. Kalau kita lihat di sini pada sprite, kita lihat properti dari pathfinding ini. Di sini obstacle-nya adalah solid, maka dia akan menganggap objek yang memiliki behavior solid itu adalah sebagai hambatan, maka dia akan menghindari semua objek yang memiliki behavior solid. Kita coba jalankan, kita klik di sini, maka dia akan menghindari objek yang memiliki behavior solid. Dia akan mencari jalur terdekat menuju titik koordinat yang kita klik dan menghindari hambatan atau obstacle. Sekarang kita akan menerapkan behavior pathfinding ke project Battle Tank. Di sini kita pilih animator body, kemudian kita klik behavior, kemudian kita klik add new behavior, kemudian pada kategori movement kita pilih pathfinding, klik add, dan kita lihat di sini ada, kita close. Kemudian kita akan menambahkan action di dalam event distance ini. Karena pathfinding membutuhkan waktu dalam melakukan kalkulasi, maka kita perlu memberikan jeda, misalnya selama 1 detik dia melakukan kalkulasi. Di sini kita akan tambahkan sub dari distance ini, kita klik kanan di sini,
dan kita pilih add, kemudian kita tambahkan add sub event, dan kita pilih system, klik next. Kemudian pada kategori time kita pilih every x seconds, kemudian klik next. Sini intervalnya 1 detik, klik done. Kemudian kita tambahkan action di sini. Kita pilih animating body, kemudian klik next. Dan pada kategori pathfinding kita pilih find path, kemudian klik next. Kemudian X nya kita buat rectangle body X, Y nya rectangle body Y. Kemudian kita klik done. Kemudian kita ini bisa kita tutup dulu, kita tambahkan event baru, dan kita pilih animating body, kemudian kita klik next. Kemudian pada kategori pathfinding kita pilih on platform, klik next. Kemudian actionnya kita tambahkan, kita pilih animating body, kemudian kita klik next. Dan pada pathfinding movement kita pilih move along path, dan kita klik next. Di sini kita perlu mematikan fungsi dari bulletnya, klik sini, kemudian tekan shift, dan kita klik sini, dan kita klik kanan, dia toggle, terus toggle disable. Kemudian di sini juga klik kanan, toggle disable. Kemudian kita perlu tambahkan lagi add action di sini, kemudian klik animating body, klik next. Pada kategori pathfinding movement kita pilih stop, klik next. Jadi jika dia berada di distance 400, maka dia akan mengejar. Jika keluar dari area 400, maka pathfindingnya akan stop, kemudian akan berubah jadi random movement. Coba kita jalankan. Musuhnya akan mengejar kita. Kemudian kita sudah bisa menghapus behavior bullet dari animating body. Di sini yang kita menaktifkan, kita pilih animating body, kemudian behavior, dan bulletnya kita hapus. Nah, ini akan menghapus semua baris event dan action di dalam event sheet. Ini kita hapus, maka semua event dan action yang berkaitan dengan bullet tersebut akan dihapus.